Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin wal hadirat, jamaah Isya dan jamaah tarawih Masjid Al-Hikmah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah atas begitu banyak karunia yang diberikan kepada kita, karunia kehidupan, karunia umur panjang, karunia kesehatan, karunia kesadaran, karunia inayah dan hidayah, dan utamanya karunia kesempatan bagi kita untuk beribadah di bulan suci, bulan yang dimuliakan Allah, bulan yang datang setahun sekali, bulan di mana dilipat gandakan pahalanya. Mudah-mudahan yang mewakafkan masjid ini, pengurus DKM masjid sejak awal sampai sekarang, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan kelak dibangunkan istana di alam surga. Amin ya robbal alamin. Hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dirahmati Allah, ungkapan dalam bahasa Arab mengatakan ma kuntu ahsibu annal waqta yamurru bihazihi sur'ah. Sungguh saya tidak menduga bahwa waktu berjalan begitu cepat. Tak terasa sekarang sudah hari ke-16 malam 17 Ramadan. Ada begitu banyak kemuliaan bulan Ramadan, bahwa Ramadan sebagai bulan kesabaran, bulan Ramadan sebagai bulan sedekah, bulan Ramadan sebagai bulan ilmu, bulan Ramadan sebagai bulan silaturrahim, bulan Ramadan sebagai bulan kebersamaan keluarga, bulan Ramadan sebagai bulan di mana masyarakat di sekitar masjid ini berinfak, bersedekah dengan takjil, dengan berbagai makanan dan minuman dan sebagainya. Dan tidak kalah menarik dan penting adalah bulan Ramadan, bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran, bulan Ramadan, bulan di mana di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, yang kalau kita beribadah secara istiqomah, secara khusyuk, kita akan mendapat yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, yang artinya lebih baik dari 83 tahun. Yang kalau kita raih Lailatul Qadar itu, boleh jadi melebihi usia kita. Usia kita, usia umat Rasulullah, digambarkan dalam kisaran antara 60 sampai 70 tahun, sebagaimana sabda Nabi, mu'tarakul manaya ma baina sitin wa sab'in. Pertarungan maut umatku itu dalam bilangan antara 60 sampai 70 tahun. Lalu ditambahkan oleh Ibnu Majah, tapi sedikit sekali yang sampai 70 tahun. Buktinya Nabi Muhammad sendiri Allah berikan hanya 63 tahun. Lalu ada tokoh-tokoh ulama di negeri kita yang terkenal, yang ceramahnya hebat luar biasa. Pertama Kiai Haji Zainuddin MZ, meninggal di usia 59 tahun. Lalu Ustadz Arifin, setelah itu Ustadz Jeffrey Al-Bukhari 40 tahun. Ustadz Arifin Ilham 49 tahun. Syekh Ali Jaber 44 tahun. Dan banyak yang lainnya yang ternyata meninggal di usia seperti yang diberikan kepada Rasulullah, di bawah 63 atau di bawah 60 tahun. Sedikit sekali yang sampai 70 atau bahkan lebih. Mereka yang dapat sampai 70 atau lebih berarti mendapat bonus. Dari sekian yang mendapat bonus, banyak yang sakit-sakitan, panca inderanya sudah tidak normal, kemudian bed rest, istirahat.
Ya, selebihnya memang ada yang dapat plus, surplus dan dalam keadaan sehat. Itu karunia yang luar biasa. Mungkin di sini ada yang di atas 70 tahun, di atas 75 tahun dalam keadaan sehat, lebih hebat lagi. Belum pakai kacamata, lebih hebat lagi, pendengarannya masih normal. Tapi persentasenya sangat sedikit sekali. Yang pasti di bawah 70 tahun. Nah, artinya apa? Artinya bahwa dengan adanya usia yang sangat terbatas, maka yang harus dilakukan oleh kita sebagai hamba Allah umat Rasulullah adalah antisipasi. Antisipasi bagaimana seandainya kita diberikan umur di bawah yang diberikan kepada Rasulullah, di bawah 63 tahun seperti yang disebutkan tadi. Pertanyaannya adalah ketika kita diberikan usia di bawah 60 tahun, apakah bekal kita nanti untuk kehidupan setelah kematian nanti sudah cukup? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka siapkanlah bekal sebab sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Persiapannya sudah cukupkah? Tentu kita sendiri yang bisa menjawabnya dari apa yang kita perbuat. Yang jelas apa yang dilakukan oleh kita selama kita hidup di dunia sebelum kematian, itulah nanti akan diminta pertanggungjawabannya baik di alam kubur maupun di alam akhirat setelah hari kebangkitan. Apakah amal-amal kita sudah cukup? Taruhlah kita meminjam usia Rasulullah 63 tahun. Kalau usia balik itu adalah 15 tahun, maka yang akan dipertanggungjawabkan, yang akan dihisab, yang akan ditimbang, yakni berapa tahun? 63 dikurangi 15, 45, 48 tahun. 48 tahun yang kita perbuat di dalamnya ada kesalahan, kehilafan, dosa, maksiat, kezaliman, pengkhianatan, kedurhakaan, kemudian mengkondisikan uang subat, uang haram dan semacamnya. Saat yang sama kita beribadah. Apakah ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah sedekah, zakat, birrul walidain, silaturrahim dan sebagainya. Itu nanti akan ditimbang, akan dihitung seberapa banyak dari dualisme antara salah, hilaf dengan pahala-pahala itu. Lalu itulah nanti yang menentukan nasib kita di alam kubur dan di alam akhirat. Berapa lama di alam kubur? Kalau tadi 58 tahun atau 48 tahun antara pahala dan dosa, kemudian di dalam kuburnya, ya kalau meminjam usia Masehi sekarang ini 2020 tahun 22. Kalau yang meninggal di usia 1 Masehi berarti dia sudah terkubur di liang kubur sebanyak 2021 tahun. 2021 tahun. Umurnya hanya 63 tahun. Yang akan dihitung dari tadi pahala dan dosa 48 tahun. 48 tahun untuk nanti dipertanggungjawabkan selama ribuan tahun sampai hari kebangkitan. Cukupkah? Maka mari kita menggunakan akal sehat kita. Ad-dinu huwal aqlu. Yang dikatakan agama adalah akal. La dina liman la aqla lahu. Tidak dikatakan beragama orang yang tidak menggunakan akal sehatnya. Maka hakul yakin hadirin wal hadirat yang sampai malam ke-17 ini masih mau untuk ibadah berjamaah, sholat berjamaah, sholat taraweh, kemudian dengan khusyuk, dengan tenang mendengarkan tausiah demi tausiah yang diadakan oleh Masjid Al-Hikmah ini, maka itulah orang-orang pilihan, itulah yang memperoleh pahala jauh lebih banyak daripada mereka yang sudah drop out dari taraweh ini. Itulah yang beruntung orang-orang pilihan. Tetapi pertanyaannya, setelah kita menjadi orang pilihan sampai sekarang masih mau tergerak untuk datang ke masjid ini, ibadah sholat berjamaah, kemudian sholat sunat taraweh, kemudian mendengar, menyimak tausiah demi tausiah, apakah kalau dibandingkan dengan yang pernah kita perbuat di fase jahiliyah kehidupan kita surplus? Karena kita hidup telah mengalami fase jahiliyah kehidupan, di mana kita pernah berani berbuat dosa dan maksiat, kita pernah meninggalkan sholat, kita pernah tidak menunaikan zakat sesuai syariat, kita pernah durhaka kepada orang tua dan sebagainya. Apakah sudah surplus? Hadirin wal hadirat, maka adanya malam ke-17 ini di mana
Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan Al-Qur'an. Pertanyaannya, apakah karunia Al-Qur'an yang menjadi mukjizat itu telah kita amalkan, telah kita baca, telah kita khotam? Kalau boleh saya tanya, di antara jamaah Masjid Al-Hikmah ini, dari hari pertama sampai malam ke-17, angkat tangan siapa yang sudah khotam Al-Quran 30 juz 114 surat itu. Ada? Ada angkat tangan? Saya tidak melihat ada yang angkat tangan. Itu sebabnya Irna Handono, seorang mu'alaf tadinya Katolik, dia kemudian menjadi muballighah. Dia ceramah di banyak tempat, di media, on air ataupun off air. Dia tergerak untuk melakukan satu penelitian secara non formal. Karena dia tinggal di Bekasi, dia melakukan penelitian di komunitas umat Islam Bekasi. Kemudian penelitiannya adalah bagaimana perilaku umat Islam dalam hal membaca Al-Quran, dalam hal memahami Al-Quran, dalam hal mengamalkan isi Al-Quran. Penelitiannya sampai kepada satu kesimpulan bahwa umat Islam di Indonesia ini mayoritas. Dari sekian banyak yang mayoritas ini, ternyata banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran. Dari sekian banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran itu, ternyata banyak yang tidak bisa memahami Al-Quran, atau yang tidak memahami Al-Quran, tidak tahu isinya, tidak paham kandungannya. Dari sekian banyak yang tidak bisa membaca dan memahami Al-Quran, ternyata lebih banyak lagi yang tidak mengamalkan Al-Quran. Maka jangan heran kalau umat Islam yang mayoritas di negeri ini, keberadaannya bagaikan buih di lautan. Dia besar di bawah, kecil ke atas, tidak nampak secara kualitas amaliyah dalam ibadahnya, kualitas amaliyah di dalam membaca, memahami dan mengamalkan Al-Qur'annya. Maka banyak umat Islam di Indonesia yang menjadi penduduk mayoritas, ternyata banyak yang miskin, banyak yang bodoh, banyak yang terbelakang. Mereka dizolimi, diam saja. Mereka dihianati, diam saja. Yang menzolimi, yang mengkhianati adalah minoritas. Yang menguasai kekayaan alam di negeri ini adalah minoritas dan bukan muslim. Kalaupun ada yang muslim, mereka menjadi pengkhianat, memperkaya dirinya, memperkaya keluarganya, kelompoknya. Mereka nggak peduli dengan masyarakat, dengan kemaslahatan umat Islam mayoritas. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana mereka bisa mempertahankan dan melanggengkan kekuasaannya, jabatannya, bagaimana mereka bisa mengeruk kekayaan alam di Indonesia, dan nggak peduli hak mayoritas itu. Tadi sore Ustadz menyimak statement pernyataan dari gubernur kita. Satu pernyataan yang luar biasa yang belum pernah orang terpikir dan mengamalkannya. Apa? Dia katakan bertahun-tahun ketika masyarakat Indonesia, utamanya warga Jakarta dan sekitarnya, mudik setiap tahun, begitu nanti kembali dari mudiknya, mereka diperiksa, mereka dibatasi. Kalau mereka nggak punya KTP, mereka dipulangkan ke kampungnya. Cara berpikir yang cerdas dari gubernur kita adalah mulai besok mereka yang mudik tidak diperiksa KTP-nya, bahwa Jakarta adalah hak bagi masyarakat Indonesia. Siapapun boleh tinggal di Jakarta, siapapun boleh mengadu nasib di Jakarta, siapapun boleh mencari ma'isyah, mencari kehidupan di Jakarta. Ini tidak dilakukan oleh pemimpin-pemimpin gubernur-gubernur sebelumnya, karena gubernur sebelumnya cenderung mempersulit masyarakat atau pribumi sendiri. Satu pemikiran yang luar biasa yang dilakukan. Kendaraan gratis sekarang ini bisa teratasi kemacetan, ya, dari ranking keempat
terus ke 32, terus ke 64 tingkat kemacetan kota di dunia. Karena apa? Mereka yang memiliki perusahaan transportasi kerjasama dengan pemerintah, dengan Pemda, lalu mereka sudah dibayar. Jadi tidak ada yang ngetem berlama-lama sehingga menimbulkan kemacetan. Mobil terus bergerak, penuh atau kosong terus bergerak, karena yang bayar adalah Pemda. Belum ada kebijakan sebelumnya seperti ini, mohon maaf ya, karena itu adalah satu hal yang baik, satu keteladanan yang memang harus diungkapkan dan harus disosialisasikan. Seorang pemimpin yang berpihak kepada kemaslahatan, dan itu berarti pemimpin yang mengamalkan ajaran Al-Quran, pemimpin yang berpihak kepada masyarakat, utamanya umat Islam yang menjadi mayoritas yang berhak atas negeri ini. Tetapi kenyataannya menjadi pesakitan, menjadi objek kezoliman, objek pengkhianatan. Hadirin, dengan mengamalkan Al-Quran, yakni kita sudah sering mendengar satu huruf saja ada 10 kebaikan. Kemudian di bulan Ramadan dilipat gandakan 70 kali lipat. Pertanyaannya, apakah sudah? Tadi khatib meminta untuk angkat tangan siapa yang sudah khatam. Tidak ada. Jadi benar, umat Islam mayoritas tapi bagaikan buih di lautan. Hadirin jamaah tarawih yang semoga senantiasa dirahmati Allah, satu hal yang menarik untuk saya kemukakan pada kesempatan ini adalah satu karunia yang patut disyukuri, yakni rehabilitasi masjid ini secara total. Masya Allah, masjid yang nyaman, masjidi jannati, masjidku, surgaku. Masya Allah, luar biasa. Setelah direhab, diperluas, dibuat nyaman, ada 11 AC di dalam, 11 AC di luar. Tadi kebetulan khotib melihat ketaajuban, kekaguman dari hasil rehab ini, karena khotib sudah beberapa tahun menjadi khotib Jumat ataupun salat tarawih ataupun kuliah subuh. Khotib melihat perubahan yang sangat signifikan, yang luar biasa. Khotib keluar, kemudian ke belakang, tempat wudhunya nyaman. Masya Allah. Karena itu mari kita baca Al-Fatihah untuk mereka yang melancarkan pembangunan rehabilitasi masjid ini. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya. Saya kagum juga dengan takjil, spirit takjil, tradisi takjil setiap tahun di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan mereka yang berinfak, bersedekah, mereka mendapatkan pahala yang luar biasa. Rasulullah bersabda bahwa umatku yang memberikan takjil bagi seorang yang berpuasa, pahalanya sama dengan pahala puasa sehari. Satu orang kalau memberikan takjil 100, maka dikalikan saja pahalanya. Masya Allah, luar biasa. Karena itu berbahagialah mereka yang Allah karuniakan rezeki tetapi saat yang sama memiliki kesadaran untuk berbagi, memiliki kesadaran untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan di mana dilipat gandakan pahalanya ini. Dan bahwa mereka yang telah bersedekah, para DKM masjid yang dengan semangat tanpa digaji, dengan keikhlasannya investasi akhirat, maka mudah-mudahan dilipat gandakan dari sedekah tenaganya, sedekah waktunya. Mereka yang agnia, para donatur, mereka juga dilipat gandakan pahalanya. Perlu diketahui bahwa ada 10 janji bagi saudara-saudara kita, baik di masjid ini, di sekitar masjid ini, ataupun di tempat lain, yang bersedekah utamanya di bulan Ramadan. Yang pertama, dijanjikan dosanya diampuni. Dosa diampuni itu bagi mereka yang sholat, kalau sholatnya khusyuk, dosanya diampuni. Yang kedua, yang membaca Al-Quran, utamanya di bulan Ramadan, dosanya diampuni. Yang ketiga, mereka yang sekarang ibadah umroh, dosanya diampuni, doanya diijabah. Dan sekarang dosa yang bersedekah bagi kelancaran rehab masjid ini, hakul yakin dosanya
diampuni, diterima amal ibadahnya, dilipat gandakan. Ya, sedekah itu menghapus dosa, ya, bagaikan air memadamkan api. Dan kalau dilihat dari amaliyah, bahwa setiap orang berbuat salah, berbuat khilaf, berbuat zalim, mungkin durhaka, mungkin mengkondisikan uang subhat, uang haram, mungkin pernah meninggalkan sholat, tidak melaksanakan kewajiban sedekah sebagaimana sesuai syariat. Maka kalau dikaitkan dengan hadis Nabi yang mengatakan wa abdi sayyi'ata al hasanatamhuha, maka sertailah perbuatan-perbuatan buruk, dosa-dosa di masa lalu dengan kebaikan-kebaikan, dengan pahala-pahala, dengan ibadah-ibadah, dengan sedekah-sedekah di masa sekarang. Ketika Allah berikan umur panjang, maka kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang sekarang ini akan menghapus dosa-dosa di masa lalu. Kemudian yang kedua, mereka yang bersedekah yakin hartanya tidak berkurang, bahkan bertambah, disadari atau tidak, dalam waktu cepat atau dalam waktu jangka panjang, tidak berkurang, bertambah. Mereka yang punya kesadaran berkurban di tahun ini misalnya kambing, tahun besok ternyata bisa kurban 2 kambing, 3 kambing, kemudian selanjutnya bisa berkurban sapi. Jadi bukan berkurang, terus bertambah. Dan itu adalah janji Allah, dilipat gandakan 700 kali lipat sebagaimana terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Kemudian mereka yang bersedekah itu suci jiwanya, bersih hartanya, yakin mereka yang bersedekah itu akan disucikan. Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran ditegaskan, khuz min amwalihim sodakotan tutohirum wa tuzakim biha, ambillah dari harta mereka sedekahnya, zakatnya, maka dengan sedekah atau zakatnya itu akan membersihkan hartanya dan akan menyucikan jiwanya. Hidup ini harus suci. Ketika mati dimandikan, disucikan, supaya ketika menghadap zat yang maha suci bisa bertemu, bisa diterima oleh zat yang maha suci. Makanya yang mati itu dimandikan sebelum dikafani. Ketika dimandikan itu betul-betul dibuat bersih, perutnya diurut, kotorannya keluar, sampai-sampai tidak ada noda kuning satu titik pun. Disiapkan kain segi 4, dibasahi, dimasukin ke dalam dubur, dilihat masih ada kotoran, dilepas, ambil lagi kain yang putih, kemudian dimasukin lagi ke dalam dubur, masih ada kotoran, dilepas lagi, diambil lagi, sampai betul-betul bersih. Dibersihkan mayat kita, karena nanti akan berhadapan dengan zat yang maha suci. Zat yang maha suci pasti tidak akan mau menerima hambanya, makhluknya yang kotor, yang belum menyucikan diri atau belum disucikan. Itu sebabnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 menjadi satu kesatuan. Tobat itu saat yang sama harus suci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyenangi orang-orang yang bertaubat dan menyenangi orang-orang yang menyucikan dirinya. Maka kita puasa, kita sholat berjamaah, lalu yang bersedekah dalam konteks menyucikan dirinya, insya Allah diterima nanti ketika setelah kematian berhadapan dengan zat yang maha suci. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, yakni akan Allah turunkan banyak kebaikan kepada mereka yang bersedekah. Beruntunglah saudara-saudara kita yang membantu kelancaran rehab masjid ini. Allah kucurkan kebaikan-kebaikan bagaikan dalam keran, kerannya semakin dibuka lebar. Kebaikan itu Allah karuniakan kepada mereka yang membantu kelancaran rumah Allah ini. Yang selanjutnya adalah mereka sedekah itu akan meredam murka Allah. Siapa yang tidak ingin untuk dikasihani Allah, disayang Allah, diberikan karunia semua yang dimintanya? Siapa yang tidak takut kepada murka Allah? Sedekah. Lancarkan rehab masjid, lancarkan kemakmuran masjid, maka sedekahnya itu akan meredam murka Allah. Jika Allah murka, na'udzubillah, akan diazab. Mereka yang berkuasa, mereka yang hartanya banyak, mereka yang gila kekuasaan,
Lalu mereka masih hidup walaupun mereka usianya masih sudah di atas 70 tahun. Mereka masih berani berbuat zalim. Mereka tidak sadar menjadi pengkhianat bagi bangsa, bagi masyarakat. Mereka berusaha menjadi orang yang machiavellis, menghalalkan segala macam cara demi melanggengkan jabatannya. Lalu mereka hidup, mereka sehat. Mereka itu sesungguhnya ditunda azabnya oleh Allah. Walaupun banyak orang yang mendoakan si zalim, si pengkhianat itu agar dimatikan segera oleh Allah, agar diazab oleh Allah, tapi ternyata masih sehat. Namanya istidraj, ditunda azabnya oleh Allah. Maka bisa lebih baik yang Allah tegur ketika hidup di dunia, Allah permalukan dari perbuatan dosanya, Allah tegur dengan penyakit stroke dan sebagainya di dunia, lalu dia sadar, dia tobat, sisa umurnya digunakan tobat memperbaiki diri, ketimbang sampai menjelang akhir hayatnya belum bertobat, tidak sadar kalau dia sudah berbuat zalim dan menjadi pengkhianat, menyengsarakan banyak rakyat, maka batas tobatnya sangat sedikit, mungkin juga nggak sempat tobat. Matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Dia mati dalam keadaan su'ul khotimah karena dia tidak memiliki kesadaran bersedekah berzakat. Orang yang memiliki kesadaran bersedekah berzakat, nur Allah berikan ke dalam dirinya, kesadaran, inayah, kemudian hidayah. Tidak mungkin berbuat zalim, berbuat khianat, menyengsarakan rakyat. Enggak mungkin. Karena efek dari baca Al-Quran, dampak dari bersedekah itu adalah kebaikan. Segala sesuatu amal perbuatan yang sesuai dengan akal sehatnya. Kemudian yang bersedekah itu akan dibebaskan dari api neraka. Aku yakin dibebaskan. Dan bahkan dijanjikan bahwa mereka akan masuk surga melalui pintu khusus. Namanya pintu sedekah. Yang lain, orang yang bersedekah itu nanti akan bisa mendapat tempat berteduh di hari kiamat. Kiamat itu luar biasa panasnya di padang pasar, luar biasa panasnya. Bahkan api neraka itu diciptakannya 3000 tahun, 1000 tahun dinyalakan sehingga merah, 1000 tahun dinyalakan sehingga putih, 1000 tahun dinyalakan sehingga hitam, hingga tidak akan pernah padam bara api neraka itu. Sehingga ketika ada seseorang yang berdiri di ujung barat, lalu terbuka satu lubang jarum di ujung timur, akan membakar hangus mereka yang ada di ujung barat itu, saking panasnya. Dan yang bersedekah akan dinaungi pada hari kiamat. Yang selanjutnya tentu mereka yang senang bersedekah itu nanti akan menjadi wasilah bertemu dengan Allah. Wasilah bertemu dengan Allah. Dua dalil yang menegaskan itu. Yang pertama yang sering kita dengar, hadis tentang puasa, lisoimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa akan ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika berbuka puasa, kebahagiaan kedua ketika bertemu dengan Allah, dengan Tuhannya. Dalil yang kedua, yang ini yang terakhir, ada satu riwayat yang mengatakan as-salatu tusilu sahibaha ila nisfi thariq, wasyamu yusilu ila babil malik, was-shadaqatu ta'khuzu biyadihi tusilu ila malik. Salat membawa orang yang mengerjakannya hanya kepada setengah perjalanan, puasa membawa orang yang mengerjakannya hanya kepada pintu raja, dan sedekah yang dibawa dengan tangannya sendiri langsung membawanya kepada raja. Maksudnya langsung bisa membawa kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang bersedekah, takjil, makanan, minuman setiap hari di bulan Ramadan ke masjid ini, Masjid Al-Hikmah ya, di perumahan Aris ini, di Meruya ini, insya Allah nantinya bisa bertemu dengan Allah. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita, membuat kita tidak menunda tobat, membuat kita memanfaatkan Ramadan ini untuk hijrah secara totalitas. Afwan wa syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.